saged kawis berjuang ngoten kula jeneng tasih gesang tanggung jawab. Tanggung jawab wong kula niku mbok sabe napa opak. Mboten niki langsung pemwandi langsung temal-temal di sekolah tempe ngoten mboten prihatin ngoten niku. Namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Matahari baru saja menampakkan diri. Namun pasangan lanjut usia ini telah meninggalkan rumah. Mencoba mengais rizki yang telah ditetapkan oleh Sang Maha Kuasa. Muhotib dan Saripah, demikian nama mereka. Di desa Tempuran, Sapuran, Wonosobo, Jawa Tengah, kedua suami istri ini dikenal sebagai pembuat opak. Penganan ringan berbentuk kerupuk yang menjadi nafkah keluarganya. Pagi ini kembali keduanya bahu-membahu mencari singkong sebagai bahan dasar opak mereka. Ya, saat ini pasangan ini memang harus selalu bekerja bersama. Sebab sisa-sisa tenaga tua mereka tak mampu lagi untuk bekerja maksimal. Muhotib sang kakek kini genap berusia 80 tahun. Di ladang singkong milik tetangganya ini, ia bertugas mencabut batang pohon ketela. Usianya yang semakin uzur membuat pekerjaan yang tampak cukup mudah ini jauh menjadi berat. Terlebih pohon ketela di sini rata-rata memiliki umbi yang cukup banyak dan besar. Begitu umbi akar singkong tercabut, sang nenek pun mengambil alih, melanjutkan tugas memisahkan umbi singkong dari batangnya, sekaligus pula membersihkan tanah-tanah yang masih menempel. Meski ketersediaan singkong di desa ini berlimpah, Muhotib dan Saripah hanya sanggup memproduksi opak seminggu sekali saja. Selain karena proses pembuatannya yang panjang, mereka juga tak punya cukup tenaga dan modal. Singkong-singkong ini pun tak mereka bayar di muka. Sang pemilik kebun memberi kelonggaran untuk membayar setelah opaknya terjual nanti. Kalau niku nek tuku tela setengah kintal, dedine 35 kilo. Dedine opak 150 kendak. Niku nek 35 kilo niku nek ditunggali selipane niku 8.500 telane 80. Tengane 1.000. Paling-paling gule 250. Hasil yang mereka peroleh semakin tak menentu kala kesehatan kakek Muhotib semakin menurun belakangan ini. Jangankan menggendong batang-batang singkong, berjalan atau berdiri terlalu lama pun ia tak sanggup. Saripah yang usianya terpaut 10 tahun lebih muda dari sang suami kini lebih banyak mengambil peranan. Alih-alih beristirahat, sesampainya di rumah, Saripah segera membersihkan dan mengolah umbi-umbi singkong yang telah mereka dapatkan tadi. Kini satu persatu kulit singkong ia kupas. Tangan tuanya begitu cekatan dengan cepat. Maklum, pengalamannya lebih dari 30 tahun membuat opak singkong. Pekerjaan ini bukanlah hal yang sulit baginya. Saripah hanya berharap agar tak ada singkong yang rusak dan terbuang. Sebab dari singkong-singkong inilah bertumpu hidup keluarganya, dirinya, suaminya, juga sang cucu yang harus dirawatnya. Mutodikin, demikian nama sang cucu. Sejak bayi, bocah laki-laki berusia 11 tahun ini tinggal bersama kakek dan nenek dari pihak ibunya. Sang ayah pergi tak tahu rimbanya sejak Mut masih dalam kandungan. Kula niku tasih sugata niku tasih
supados pergi damel ngempani putu kalih tiang stri kalih kula piyambak. Dengan peralatan seadanya, Saripah mengukus potongan-potongan singkong ini. Plastik yang diletakkan pada bagian atas kukusan ini berfungsi menyimpan panas. Sekali memasak, kukusan ini hanya mampu menampung 10 hingga 15 kg singkong saja. Artinya jika hendak mengukus 50 kg singkong, Saripah harus mengulang proses seperti ini sebanyak 4 kali. Nek damel ladang telan niku mboten kesengang, ning nek mboten kandel nggih kesengang pancen. Ditinggal nyambut gawe liyane mboten kesengang. Untuk menjaga uap panas tak keluar, Saripah menindih kembali bagian atap plastik dengan tutup tanah liat. Dengan demikian, singkong-singkong bisa masak merata dan cepat. Sesekali Saripah menambahkan kayu bakar dan menjaga api tetap menyala. Tujuannya untuk menghasilkan panas yang cukup agar singkong-singkong matang sempurna. Sambil menunggu kukusan singkong matang, Saripah mengisi waktu dengan membuat tali untuk mengikat opak. Menjalani hidup penuh kehati-hatian seperti ini memang sudah biasa dilakukan oleh keluarga ini. Ora disegang, iso utang. Berhemat karena tak tentu jumlah uang yang bisa didapat dari berjualan. Memang kurena. Allah, apa sego? Terlebih lagi ada sebuah tanggung jawab masa depan sang cucu berada di tangan mereka. Boten turun wong genah sirai bocor iku lajeng beleng. Boten kados waune. Salah kula mamang putu kados gulung. Kula boten wani akon seblek gulung nah boten purun larine. Kecelakaan yang dialami Mutodikin sewaktu kecil membuat sang cucu tumbuh sedikit berbeda dengan anak lainnya. Ya, Mutodikin sedikit mengalami kesulitan berkomunikasi. Itulah sebabnya di usia yang sudah 11 tahun ini, anak lelaki itu masih duduk di kelas 3 sekolah dasar. Meski nampak tegar, namun penyesalan mendalam sungguh menghantui hati dua pasangan renta ini. Sekuat tenaga mereka berusaha memberikan arahan dan didikan yang baik bagi sang cucu. Tak lagi menuntut, hanya berharap kelak sang cucu dapat hidup mandiri saat ajal menjemput kedua pasangan renta ini. Dalam kesederhanaannya, Mutodikin tahu besarnya kasih sayang yang diberikan kakek dan neneknya. Dan dalam keterbatasannya pula, ia ingin membalas cinta pada mereka lebih daripada orang tua kandungnya. Pengen bantu mbah nak wis gede, nanti mbah terlupa. Sebagai bahan bakar membuat opak, Saripah menggunakan kayu bakar di sekitar rumahnya. Tak jarang sebelum berangkat sekolah, Mutodikin ikut membantu meringankan pekerjaan sang nenek. Selain kurang akrab dengan penggunaan kompor, aroma opak yang dihasilkan dari tungku kayu bakar biasanya jauh lebih sedap. Memasuki usia senja, Saripah tak mau banyak mengeluh, apalagi memberi beban tambahan pada sang cucu. Kini singkong pun matang.
Saripah kemudian membersihkan serabut akar di bagian tengahnya. Karena bagian ini tidak bisa dikonsumsi dan tidak bisa dilumat nantinya. Jika sudah dikukus seperti ini, singkong basah beratnya menyusut sekitar 30%. Dengan terampil, Saripah mengolah singkong lebih lanjut. Garam sebagai penambah cita rasa gurih pada masakan ditambahkan pertama kali. Kilo itu paling-paling deh 13 ikat. 35 kilo niku kula dol pindho saking boten payu niku Pak sepi lah. Tak jauh dari rumah Saripah, disinilah para pembuat opak singkong desa Tempur Sari biasa menggiling singkongnya. Mesin bertenaga dinamo ini mengubah bongkahan batang singkong dan garam menjadi adonan yang kalis. Saripah sengaja datang berbarengan dengan pembuat opak lainnya karena ada batas minimal untuk penggilingan yang harus dipenuhi. Sang pemilik mewajibkan jumlah singkong sedikitnya 100 kg setiap kalinya. Untuk setiap kilonya, Saripah harus membayar jasa giling sebesar Rp850. Sang pemberi jasa mengizinkan Saripah membayar jasanya saat opak sudah laku terjual. Adonan opak kemudian dicetak. Diambil sedikit dan digulung lonjong menggunakan pipa pralon berukuran kecil. Adonan kemudian dipipihkan. Saripah sengaja mengerjakan proses ini bersama-sama dengan ibu-ibu lainnya. Meski belum ada paguyuban resmi yang mengkoordinir mereka, para pembuat opak ini nampak kompak. Bahu-membahu mengembangkan usaha opak khas Wonosobo. Selain karena menyenangkan, dengan bekerja beramai-ramai seperti ini, pekerjaan yang semula berat menjadi terasa lebih ringan. Opak buatan warga Tempur Sari sudah cukup terkenal di sekitar Sepuran. Kualitas singkong yang digunakan dan campuran bumbunya membuat makanan ini menjadi hidangan ciri khas daerah tersebut. Oh ya, kalau kecai tok. Kecai niku nganu. Lagi ini godong ini kok sing kados godong bawang dan wangi. Opak yang sudah ditata di atas anyaman bambu ini kemudian dijemur hingga kering. Biasanya dibutuhkan waktu 1 hingga 2 hari agar opak ini benar-benar kering. Namun jika cuaca mendung, produksi opak pun tertunda dan tak ada uang yang bisa mereka peroleh. Boten telas lah boten mesti wong iki tertulet desa niku kadang ditelas, kadang nggih boten. Nggih niku paling boten nggih pendatang dinten lah, 6 dinten ngoten. Opak niku wong pendatan niku paling-paling nggih 150 pendat. Opak yang ia jemur hari ini merupakan opak yang disiapkan untuk berjualan minggu depan. Saripah dan Muhotip memang tak bisa berdagang setiap hari. Dino gawe opak, kula kumpulake, ale adol pendak pasaran, 5 dino sepisan. Mumpung matahari belum terlalu tinggi, Saripah segera mengemas dagangannya. Hari ini merupakan hari pasaran. Hari di mana pasar Sepuran akan ramai dipadati penjual dan pembeli. Opak hasil produksi beberapa hari lalu inilah yang akan ia jajakan ke pasar hari ini. Opak yang dijual dalam bentuk ikatan disusun rapi dalam keranjang bambu. Satu keranjang bambu yang biasa digendong Saripah ini mampu membawa sekitar 100 ikat. Kota kecamatan yang pasangan ini tuju berjarak 2 km dari rumah mereka. Sambil membawa beberapa ikat opak, Muhotip menggunakan ojek langganan. Kakinya tak lagi sanggup jika harus berjalan sejauh itu. Sementara Saripah lebih memilih berjalan kaki.
sebebe kena sukune sakit. Krikine nganu linu-linu. Nek kan mlampah mboten sagu. Sebebe kena kula niku nek gendong opak nggih kula sing rosa nek krika mboten rosa ampun. Mbot asale sing mlampah niku terkasa. Nek jalan-jalan kados niki. Nggih aku mengirit. Nek kula sing mlaku. Dengan mengendarai ojek ini, Muhotib dapat menghemat tenaga tuanya untuk berjualan keliling. Meski demikian, ia harus menyisihkan biaya sebesar Rp5.000 untuk membayar ojek langganannya ini. Opa. Muhotib lebih memilih menjajakan dagangannya dengan berkeliling. Dengan demikian, ia bisa lebih banyak peluang bertemu dengan pembeli. Profesi Muhotib sebagai penjual opak sudah sangat terkenal di wilayah Kecamatan Sapuran ini. Tapi opak niku dugi pundi mawon dugi bojong lajeng pundi wasule nggih ngantos delu soan. Lah kepripun napa pas terjun niku nang pani mboten wantun tebih nggih mboten asal duwit. Opa. Selain karena rasa opaknya yang lezat, kebanyakan orang juga membeli opak kakek ini karena rasa simpati. Opa. Meski begitu, Muhotib tak serta-merta memanfaatkan keadaan. Niki sadya opak niku nggih asale niku wasul niku alah uyak glinding tutul niku pripun saged nganu damel napa-napa niku nggih niku prihatin. Setelah berjalan selama kurang lebih 45 menit, Saripah sampai di kota kecamatan. Ia biasa menunggu kakek di depan ruko dekat pasar Sapuran. Lelah berjalan dari rumah, Saripah tak lagi ikut berkeliling. Ia hanya bertugas membawakan stok dagangan untuk kakek. Mbah kakung nggih betane sekedhik pandi. Paling 20 kendat, 50 kendat ngeten nek kula 100 kendat, 150 ngeten. Kula nunggoni lajeng mriko ider. Angge nek pun telas nggih mendhet malih ngeten. Muhotib tak mentargetkan jumlah dagangan yang harus ia jual, mengingat kondisi tubuhnya yang rentah. Ia sudah cukup bersyukur jika dagangannya ada yang membeli. Asalkan ia dan keluarganya dapat melanjutkan hidup saja. Tak jarang, ia terpaksa berhenti untuk beristirahat. Pak. Di saat inilah orang seringkali salah sangka melihat penampilannya. Kula niku saged sadya opak niku nggih prihatin. Niku lek sedinten niku cokan malah dimelasi cok sukane benteran teng di kapiran kidul lajeng mbrunya niku wis sukani redana barang kula disandang kalih tiyang stri kinyong duwit mau kon gawe jajan. Matahari semakin meninggi. Saatnya Saripah dan Muhotib beranjak pulang. Agar menghemat biaya, pasangan ini memilih berjalan kaki berdua. Tak banyak menuntut, tak banyak mengeluh. Mereka saling menguatkan dalam kebaikan. Sakit Gusti Allah mawon kula ngoten. Nyedong kalih Gusti Allah. Mboten nyedong kalih sinten-sinten. Nyedong kalih Gusti Allah. Nek Gusti Allah nuruni kalih kula rezeki lan damel sangung ibadah. Ngoten kula niku. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah
Namun semangatnya takkan pernah pudar, hingga Tuhan kan berikan jalan.